الله تعالى وبركاته. حمدا لرب خصنا بمحمد وانقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا، لبيك يا رسول الله، لبيك يا صفي الله، لبيك يا حبيب الله، لبيك يا سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد. Hadratul muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wabil khusus yang kita muliakan Sayyidil Habib Hasan Al-Attas Manta'an Allah bituli hayatih, dan yang kita muliakan segenap pengurus daripada Masjid Al-Ikhlas, yang kita berdoa dan berharap kepada Allah semoga masjid ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia dan kekuatan untuk senantiasa membesarkan syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita pun berharap hadirin hadirat, semoga di hari ini kita diakui sebagai umat Sayyidina Muhammad. Semoga di hari ini kita menyenangkan hati Sayyidina Muhammad, dan semoga di hari ini kita mendapatkan senyuman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam salah satu qasidahnya beliau mengatakan, al-yawm ma'na as-safa ma ba yanḍabit bil qalam fi dzikri man bi dzikrih yanjali kullaha. Beliau mengatakan, di hari ini di mana aku bergembira dan senang hatiku dengan kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan kesucian, aku mendapatkan kemuliaan yang tidak dapat ditulis dengan tulisan tangan, yang tidak akan mungkin bisa dicatat dengan catatan. Berapa banyak kemuliaan dan karunia Allah yang akan didapatkan oleh orang yang bergembira hatinya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, fi dzikrih man bi dzikrih yanjali kullaha. Kemuliaan tersebut tidaklah kita raih, tidaklah kita dapatkan melainkan dengan kemuliaan sebutan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya hadirin, kegembiraan dan rasa senang hati kita sekarang di tempat ini sungguh akan membawa kesenangan yang tiada akan ada akhirnya, baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Al-Imam Ad-Dibai di dalam maulidnya beliau mengatakan, orang-orang yang sudah hadir dalam perkumpulan ini, orang yang mau meluangkan waktunya, mengorbankan tenaga, pikiran dan hartanya sehingga berkumpul di dalam perkumpulan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, faya'uduna wa qad fazu bil matlub wa adraku ridal mahbub wa lam ya'ud ahadun minal qawm wa huwa khaib. Beliau mengatakan, ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka dapati bahwasanya segala hajatnya dikabulkan oleh Allah. Segala apa yang mereka inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun akhirat.
Bahkan selain itu, yang lebih mulia dari hajat dunia dan akhirat yang terkabulkan, hadirin, wa qad adraku ridhal mahbub. Mereka semua yang hadir sekarang mendapat ridhonya Rasulullah, mendapat perhatian Rasulullah, mendapat pandangan dan kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak ada satupun dari mereka yang pulang ke rumahnya tergolong menjadi golongan orang yang merugi hidupnya baik dunia maupun akhirat. Maka ini sebuah keberuntungan, sebuah kesempatan di mana Allah ingin memberikan kita pemberian yang sangatlah berharga, hadirin. Berapa banyak mereka yang mengaku sebagai umat Sayyidina Muhammad tapi tidak terpanggil hatinya untuk hadir, tidak mau berkumpul bersama bersalawat kepada Rasulullah. Tapi kita dipilih dari sekian manusia menjadi orang-orang yang dikhususkan pendengarannya tersucikan dengan mendengar nama Sayyidina Muhammad, lisannya pun tersucikan dengan menyebut nama Sayyidina Muhammad. Dan banyak kemuliaan yang kita dapatkan dalam perkumpulan semacam ini, hadirin. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan bahwasanya tidaklah maulidku simtud darar ketika mahlul qiyam itu dibaca kecuali hadir Rasulullah di antara mereka, kecuali ada Rasulullah di sekeliling mereka. Dan Rasulullah ketika hadir di dalam perkumpulan semacam ini tidak hanya berdiri di depan hadirin, tapi kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Rasulullah berkeliling. Rasulullah ingin melihat, Rasulullah ingin mengenali setiap wajah orang-orang yang hadir ketika berada dalam perkumpulan semacam ini. Makanya kalau mahlul qiyam jangan merangut. Nah, supan dilihat di Nabi merangut ya Pak. Nah, kalau mahlul qiyam khusyuk hatinya, hadir jiwa dan pikirannya. Jangan malah sambil mahlul qiyam sambil main HP. Nah, 30 tahun yang lalu hadirin di Tarim. Nah, di Tarim itu tempatnya kota sejuta para aulia. Kalau sudah mahlul qiyam, orang mengatakan dan mengucap, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ketika ucapan itu diucapkan oleh mereka 30 tahun yang lalu, satu persatu dari mereka jatuh dalam keadaan pingsan hadirin. Kenapa? Karena mata tak dapat menahan kerinduan ketika melihat hadirnya roh Sayyidina Muhammad. Bahkan tidak sedikit, sebagaimana kami mendengar cerita dari orang-orang sepuh di sana, tidak sedikit dari mereka ketika mahlul qiyam jatuh dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Bagaimana mungkin seorang pecinta dapat menahan kerinduan ketika roh kekasihnya Sayyidina Muhammad hadir di hadapan? Maka itu hal keadaan orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, hadirin, ketika mengucapkan mahlul qiyam, memandang kehadiran roh Rasulullah, maka mereka lebih memilih untuk meninggalkan kehidupan dunia agar bisa bersama dengan roh kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Al-Habsyi memberikan kabar gembira untuk kita. Kalau kita ingin wajah ini dikenali Rasulullah, kalau ingin wajah ini dipandang Rasulullah, maka hadirilah peringatan kelahiran Sayyidina Muhammad.
Ketika dibacakan Mahlul Qiyam, setiap wajah kita yang sesungguhnya tidak pantas dipandang Sayyidina Muhammad, tidak pantas dilihat Rasulullah. Bagaimana mungkin wajah yang penuh dengan dosa dipandang oleh Nabi Muhammad? Tapi itu adalah karunia Allah, hadirin. Itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang mau hadir dalam perkumpulan kelahiran Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Habib Ali Batu Pahat ataupun Al-Habib Ali bin Ja'far Al-Aidrus yang ada di negeri Johor, Malaysia. Beliau ini seorang wali kutub, hadirin. Seorang wali yang sangat luar biasa kerendahan hatinya. Bahkan beliau punya rumah itu kalau dindingnya terbuat dari kayu, kalau kita tusuk dengan jari itu keropos, hancur. Tapi rumah beliau meskipun sederhana, biasanya luar biasa, tapi apa hadirin, itu rumah dikunjungi oleh para aulia dan salihin. Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki kalau ke Johor, Malaysia, pasti datang berkunjung ke tempat Habib Ali Batu Pahat. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid kalau datang ke Malaysia wajib untuk berkunjung kepada Al-Habib Ali Batu Pahat. Al-Habib Ali Batu Pahat ini bahkan Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi kalau sudah ke Johor, Malaysia, pasti datang bersilaturahim, berkunjung kepada Habib Ali Batu Pahat. Orangnya sederhana, hadirin. Pakaiannya cuma kufiah, baju koko dan sarung. Bahkan orang-orang di sekitar rumah Habib Ali Batu Pahat itu memanggil beliau bukan Habib tapi Tuan Arab, karena mereka di sana tidak kenal dengan Habaib ataupun dzurriyyat Rasul. Melihat wajah ataupun face Arab ya sudah dipanggil Tuan Arab. Tapi orang-orang di sana bingung, ini kok rumahnya biasa, orangnya biasa, tapi yang datang ulama-ulama besar. Habib Ali Batu Pahat ini punya rutinan pembacaan Maulid Nabi setiap malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat di rumah beliau ini dibaca Maulid Simtud Durar. Tapi ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang tidak biasa di dalam pelaksanaan dari pembacaan Maulid Simtud Durar di rumah Habib Ali Batu Pahat. Apa? Beliau ini kalau ketika ingin melakukan pembacaan Maulid, beliau taburkan gandum dari pintu masuk rumah beliau sampai ke depan. Depan ini sop pertama, jadi beliau taburkan gandum. Dan itu cuma satu jalan, tidak ada orang yang boleh duduk di situ. Jadi di mana ada taburan gandum, di situ tidak ada yang boleh duduk. Jadi beliau taburkan gandum. Dan yang lebih menarik lagi hadirin, ketika Mahlul Qiyam beliau matikan lampu. Jadi kalau Mahlul Qiyam beliau matikan lampu. Nah, kalau kita di sini mungkin kalau acara malam dimatikan lampu, yang di depan ini bahaya ini, bisa hilangan. Piringnya jadi bisa ada lagi wujudnya. Nah, mati lampu ada dalam melihat. Jadi ini Habib Ali Batu Pahat malam Jumat Maulid Simtud Durar dimatikan lampu ketika Mahlul Qiyam. Dan memang sudah terkenal dikatakan bahwasanya setiap malam Jumat Maulid di tempat Habib Ali Batu Pahat ini Rasulullah pasti hadir. Ada satu orang tidak percaya, ada satu orang mendustakan akan apa yang disampaikan oleh Habib Ali Batu Pahat. Kata Habib Ali Batu Pahat, kalau kamu tidak percaya silakan hadir ke rumah. Maka ini orang hadir ya. Ketika hadir, mulai pembacaan Maulid, dimatikan lampu di saat Mahlul Qiyam. Setelah Mahlul Qiyam lampu dinyalakan. Setelah nyala, ternyata terlihat di atas gandum yang ditaburkan tadi jejak kaki seseorang. Ada jejak kaki seseorang di situ. Maka orang yang tidak percaya ini mengatakan bisa saja ini jejak kaki orang lain, ketika mati lampu dia pura-pura lewat di sini dengan sembunyi-sembunyi. Habib Ali Batu Pahat tersenyum mendengar ucapan ini. Kata Habib Ali Batu Pahat, kalau kamu tidak percaya, coba kamu cium bekas jejak kaki itu bagaimana? Belum hadirin, ini orang ingin menundukkan badannya untuk mencium bekas jejak kaki seseorang itu, sudah tercium aroma yang sangat wangi.
sudah tercium aroma yang sangat wangi semerbak yang tidak pernah tercium oleh minyak wangi manapun. Tidak pernah. Bahkan ada satu orang ketika saya berkesempatan pernah dakwah ke Johor di Malaysia, itu ada satu orang yang menceritakan cerita ini. Orang itu mengatakan, Habib, saya punya kakek itu pernah hadir di pembacaan maulid di tempat Habib Ali Batu Pahat. Jadi ketika selesai maulid itu pada-padanya orang berebut untuk mengambil gandum yang ada bekas jejak kaki. Dan alhamdulillah saya punya kakek itu dapat bagian. Itu disimpan sama kakek saya 1 tahun, bau harumnya tidak hilang, Pak Habib. Nah, itu adalah jejak kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang betul-betul memahami akan hakikat perkumpulan ini, sesibuk apapun dirinya pasti akan hadir karena kecintaannya kepada Sayyidina Muhammad. Dan orang yang mau hadir dalam acara ini, hadirin, tidak ada ruginya sama sekali. Yang merugi itu yang cuma bisa berkumpul untuk dunia, berkumpul untuk uang, berkumpul untuk pangkat dan jabatan, mereka yang akan mendapatkan kerugian. Tapi orang yang berkumpul untuk Allah dan Nabi-Nya Muhammad, tidak ada di dalam kamus hidup mereka kata rugi, hadirin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an, apa kata Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah, orang-orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, tidak mengenal yang namanya rasa takut dan rasa sedih ketika hidup. Bagaimana mungkin seseorang akan bersedih sedangkan di dalam hatinya ada Sayyidina Muhammad? Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam qasidah lain beliau mengatakan, min ain yakhtur alal bal, min ain yakhtur alal bal al-kadar wal hazan wa ana ma'i khair khalqillah jadil hasan. Kata Habib Ali Al-Habsyi, dari mana mungkin datangnya kesedihan di dalam hati seseorang yang di dalam hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah hadirin, karena di tahun ini kita masih diizinkan Allah untuk bersama-sama bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang yang kita kenal, berapa banyak orang yang kita sayangi, mereka sudah lebih dahulu kembali kepada Allah, sehingga dalam acara yang mulia ini mereka tidak dapat untuk hadir. Dan kita bisa melihat bagaimana kejadian beberapa bulan yang lalu, banyak orang yang meninggal dalam satu hari, ada yang 6 orang, ada yang 7 orang, ada yang 15 orang. Bahkan di tempat kami itu di Masjid Al-Karamah di Martapura sempat disolatkan solat jenazah dengan jumlah 15 jenazah dalam satu kali sholat. Jadi ada orang-orang tua sepuh di sekitar masjid itu bilang, kami seumur hidup baru sekarang menyaksikan jenazah disolati sebanyak ini. Bahkan di tempat ulun di Sungai Sipai di Martapura itu sempat satu hari 6 orang yang meninggal. Tapi ini bukan karena COVID lah, bukan karena corona. Memang sudah ajalnya, tapi bukan karena corona. Nah, satu hari 6 orang yang meninggal. Jadi bukan pemandian balung untuk memandiakan bukah pulang bawa alat sudah. Nah, bukan penabukan hanya tuntung menabuk setabukan menabuk pulang di lain. Bayangkan satu hari 6 orang yang meninggal. Ada apa ini? Apa yang Allah inginkan dari itu semua? Kenapa Allah cabut hitungan nyawa yang banyak dalam sesaat? Ada apa? Tidak biasa hadirin. Mungkin kita seminggu satu kali ada yang meninggal 1 orang atau 2 orang, itu sudah biasa. Tapi kalau dalam hitungan hari 6 orang ini tidak biasa. Ada sesuatu yang Allah inginkan di balik itu. Allah ingin ingatkan kepada kita yang masih hidup, gunakan kesempatan dengan baik, sambung cinta kepada Sayyidina Muhammad, sambung hubungan batin dengan Rasulullah. Jangan hanya sibuk memikirkan dunia, harta dan benda. Demi Allah, sebanyak apapun kekayaan yang kita dapatkan, 1 rupiah tidak dibawa masuk ke dalam kubur.
Seberapa banyak harta yang kita dapatkan, 1 rupiah pun tidak dibawa masuk ke dalam kubur. Setinggi apapun pangkat seseorang, pangkatnya tidak berlaku ketika dia sudah menghadapi sakaratul maut. Orang punya uang, hadirin, meskipun miliaran, meninggal 1 rupiah tidak dibawa. Bahkan yang dibawa cuma kain kafan 3 helai, itu aja sudah. Ataupun mungkin apakah ada orang yang kaya raya kain kafannya bisa warna-warni? Ada dah. Sekaya apapun orang, kain kafannya tetap warnanya putih. Sekaya apapun orang, kain kafannya tetap jumlahnya tidak lebih dari 3. Sekaya apapun orang, kuburannya pun ukurannya segitu aja. Kalau bang miliarder ukurannya, kuburnya seluas lapangan bola. Nah, ini aja sorangan berpatak di situ. Adalah, ada. Nah, kalau kita tertipu dengan pangkat dan jabatan dan menjual kecintaan kita kepada Nabi Muhammad hanya untuk pangkat dan jabatan, hadirin, mau apapun pangkat seseorang kalau meninggal, ketika ditalqin ya dipanggilnya ya Abdullah, wahai hamba Allah. Pernahlah biar melihat mantan gubernur meninggal, ketika ditalqin wahai mantan gubernur. Kadada cari aja pian ke ujung dunia, kadada. Ketika ditalqin yang dipanggil tetap wahai hamba Allah. Maka apa yang membuat kita menjauhi Nabi Muhammad? Kalau yang membuat kita jauh dari Nabi Muhammad cuma harta, pangkat dan jabatan, demi Allah di akhir hayat kita akan menyesal. Nah, mereka orang-orang yang memusuhi Nabi, orang yang membenci Nabi, orang yang tertipu dengan dunia, contohnya sudah banyak, hadirin. Bagaimana akhir hidup mereka, bagaimana penyesalan yang mereka dapatkan. Abu Lahab, Abu Jahal, Ikrimah dan yang lainnya, Uqbah bin Abi Mu'aid, mereka yang memusuhi Nabi Muhammad karena takut kekuasaan hartanya hilang, akhir hidupnya sekarang diazab di dalam kuburnya sampai sekarang, hadirin. Mereka berteriak, mereka menyesal, mereka menangis. Kenapa? Ketika hidup menolak seruan dan panggilan Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita hidup, kita menolak panggilan Nabi, kita menolak cinta Rasulullah, akhir hidupnya tidak jauh berbeda dengan mereka. Makanya kita ini bersyukur kepada Allah dijadikan orang yang cinta kepada perkumpulan semacam ini. Akan tetapi mintalah selalu kepada Allah agar diberikan keistiqamahan hingga akhir hayat. Karena banyak orang di zaman sekarang, hadirin, orang yang terlahir dari keluarga Islam, hidup dalam keadaan sebagai muslim, tapi karena tidak kenal dengan Rasulullah, di akhir hayatnya Allah cabut keimanan. Karena tidak menghargai nikmat yang sangat mulia dengan dijadikan umat Rasulullah, akhirnya di akhir hayat dicabut iman itu. Dan itu banyak terjadi. Berapa banyak orang ketika sakaratul maut disuruh mengucap la ilaha illallah, lisannya membeku, hadirin. Lisannya mengeras, tak mampu mengucap syahadat. Tapi kalau sudah diajak bicara masalah dunia, dia bicara. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang dicabut nikmat tersebut. Karena apa? Karena tidak menghargai ketika hidup. Gunakan yang tersisa dari hidup kita ini untuk semakin dekat, semakin cinta dengan Rasulullah. Apapun untuk Rasulullah, jangan pernah kita pikirkan dengan pikiran panjang. Untuk Nabi Muhammad berikan, hadirin. Kita sekarang masih mending untuk menyenangkan hati Nabi, itu cuma diminta berkorban waktu. Luangkan waktu untuk apa? Sholat berjamaah. Luangkan waktu untuk apa? Hadir di majelis ilmu. Luangkan waktu untuk apa? Baca Quran. Luangkan waktu untuk apa? Baca sholawat. Kita diminta hanya untuk meluangkan waktu. Demi apa? Demi menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kemudian diminta apa? Memberikan tenaga kita kepada Rasulullah. Mungkin ada sebagian orang sudah seharian capek bekerja, tapi masih mau hadir pengajian antara maghrib dan isya, maka itu yang dia berikan dari tenaga demi Allah menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW.
ataupun dia berikan pikirannya. Nah, dia pikirkan bagaimana ini syiar Rasulullah agar lebih berkembang, bagaimana supaya umat Nabi Muhammad ini menerima panggilan Nabi Muhammad, maka pikirannya yang dia berikan itu pun dicintai oleh Nabi Muhammad. Ataupun acara semacam ini, berapa banyak orang yang menyumbangkan hartanya. Demi Allah, harta yang disumbangkan untuk acara ini akan selalu kita dapatkan keberkahannya dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, karena harta yang kita berikan ini untuk Rasulullah, untuk Allah, bukan untuk dunia ataupun hawa nafsu. Meskipun sedikit, tapi yang sedikit ini membawa keberkahan yang sangat baik. Belum waktunya lagi kita diminta untuk berkorban nyawa untuk Rasulullah, belum saatnya. Nah, kayak anak berkorban nyawa, berkorban waktu jaga dahakon, pas dibawa perang buka orangnya. Berkorban waktu jangan hakon demi Rasulullah. Nah, tapi kalau sudah mau berkorban waktu demi Nabi Muhammad, berkorban tenaga demi Nabi Muhammad, berkorban harta demi Nabi Muhammad, maka jikalau datang saatnya untuk mengorbankan nyawanya demi Rasulullah, maka itu semua sangat mudah bagi kita hadir. Nah, kita ini sudah di akhir zaman. Berbagai macam tanda-tanda akhir zaman bermunculan satu persatu. Bahkan Sayyidina Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur al-Adni, beliau mengatakan apa yang akan datang setelah virus ini jauh lebih berat, jauh lebih berbahaya. Gara-gara virus saja takut sholat berjamaah, takut ini dan itu, takut beribadah. Belum lagi yang nanti setelah ini akan datang jauh lebih berat. Hadirin, kalau sekarang saja kita tidak dapat menghadapinya, maka setelahnya kita akan kalah. Maka apa? Kuatkan ikatan hati kita dengan Nabi Muhammad. Jadikan tidak ada yang kita cintai melebihi Nabi Muhammad. Jadikan tidak ada yang kita idolakan kecuali Nabi Muhammad. Selamatkan anak-anak kita hadirin. Jangan sampai mereka lebih mencintai artis ataupun pemain bola, ataupun kalau sekarang opa-opa Korea. Jangan sampai mereka lebih cinta kepada orang-orang yang tidak bisa menjamin dirinya selamat atau tidak. Ajarkan kepada anak-anak kita kecintaan kepada Rasulullah jikalau ingin satu keluarga selamat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momentum peringatan Maulid Nabi ini sebagai sesuatu yang menambah rasa ingin dekat kita kepada Rasulullah, ingin lebih mencintai Rasulullah, ingin lebih diperhatikan Rasulullah. Berikan hadiah terindah untuk Nabi Muhammad. Ini sekarang hari kelahiran Nabi, hari ulang tahunnya Nabi. Apa yang ingin kita berikan untuk Rasulullah hadirin? Jangan sampai di hari kelahiran Nabi yang kita kasih untuk Nabi malah maksiat, malah pandangan yang haram, malah ucapan yang buruk, malah cacian dan makian. Berikan hadiah terindah dari kita untuk Nabi Muhammad. Dan bahkan kita berkumpul sekarang ini termasuk bagian terindah dari hadiah yang kita perlihatkan kepada Rasulullah. Oleh karenanya kita berharap semoga Rasulullah ridha kepada kita, Rasulullah senang dan bangga kepada kita, dan semoga yang tersisa dari hidup kita menjadikan kita selamat dalam kehidupan dunia wal akhirah. Ya Rabb, ya Allah, kami berkumpul di rumah-Mu menjadi tamu-Mu dan menjadi tamu Sayyidina Muhammad. Maka muliakan kami semua dengan berkumpul bersama Nabi Muhammad di dalam surga Firdausul A'la. Ya Rabb, jangan Kau pisahkan kami dengan Rasulullah. Jadikan kami menyenangkan hati Rasulullah, jadikan kami menggembirakan hati Rasulullah. Ya Rabb, kami tidak mengetahui berapa lama lagi kami akan hidup di dunia. Maka kami berharap yang tersisa ini dapat menggembirakan Sayyidina Muhammad, dapat menyenangkan hati Sayyidina Muhammad, dapat mendatangkan senyuman di wajah Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, kami meminta kepadamu di saat ini ketika Engkau buka seluruh gerbang ijabah, maka ijabah segala doa kami ya Allah. Kabulkan hajat kami ya Allah, sehatkan jasmani dan rohani kami ya Allah, angkat segala penyakit kami ya Allah ya Rabb. Jadikan perkumpulan kami di siang hari
di pagi menjelang siang ini menjadi sebab Kau kumpulkan kami di dalam syurga Firdausul A'la. Ya Rabb, jadikan siapapun yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga dan hartanya, Kau balas dengan Kau berikan tempat di dalam syurga Firdausul A'la. Ya Allah, kami semua hadir di tempat ini membawa dosa yang sangat banyak, maka hapuskan dan maafkan segala dosa kami ya Allah. Kami hadir di tempat ini membawa hajat, maka kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Ya Rabb, sungguh sebuah kemuliaan ketika di saat ini Kau jadikan Nabi Muhammad memandang wajah kami satu persatu. Akan tetapi kami berharap janganlah keluar bulan kelahiran Nabi Muhammad kecuali Kau izinkan kami bermimpi Sayyidina Muhammad, kami bertemu Sayyidina Muhammad, kami mencium tangan Sayyidina Muhammad, kami memandang wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini sebagai sebab kami tak akan terpisahkan dengan Sayyidina Muhammad di dunia dan di akhirat, selalu bersama Rasulullah, selalu berdampingan dengan Rasulullah. Jadikan ketika kami akan melintasi sirat, Nabi Muhammad berada tepat di hadapan kami wahai Allah. Ya Allah, jadikan perkumpulan ini menjadi sebab Kau ridhai kami, Kau jauhkan segala bala musibah dari tempat tinggal kami ya Allah. Kau jauhkan malapetaka dari tempat tinggal kami dengan berkat nama Sayyidina Muhammad. Bizikri Sayyidina Muhammad ahsyurna ma Sayyidina Muhammad. Bizikri Sayyidina Muhammad ijma'na ma Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, dengan sebutan nama Muhammad Rasulullah, kumpulkan kami bersama Rasulullah. Jangan Kau pisahkan kami dengan Sayyidina Muhammad. Telah cukup kehidupan dunia, kami hidup puluhan tahun, hingga saat ini kami belum bisa bermimpi Nabi Muhammad. Maka ya Allah, jangan Kau cabut nyawa kami kecuali Kau izinkan kami bermimpi Rasulullah. Jangan Kau cabut roh kami kecuali kami bertemu dengan Rasulullah. Dan berapa banyak ya Allah para kekasih-kekasih-Mu yang ketika menghadapi sakaratul maut Kau hadirkan Rasulullah di hadapannya. Maka kami meminta dengan kemuliaan perkumpulan ini, dengan keagungan perkumpulan ini, dengan kesucian nama yang kami sebut di dalamnya nama Sayyidina Muhammad, hadirkan Sayyidina Muhammad ketika kami menghadapi sakaratul maut ya Rabbi ya Allah. Tapi sebelum itu Kau kabulkan, berikan kepada kami umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dipenuhi ketaatan dan keistiqamahan di dalam menyenangkan hati Nabi Muhammad. Ya Rabb, kami takut ketika berada di padang mahsyar Nabi Muhammad tidak mengenali kami. Oleh karenanya kami berharap ketika tadi mahlul qiyam wajah kami dikenali oleh Nabi Muhammad. Ketika kami berada di perkumpulan ini wajah kami dikenali Nabi Muhammad, sehingga ketika kami bangkit di padang mahsyar roh kami langsung dipertemukan dengan roh Sayyidil Wujud Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca Ya Rabbi bil Mustafa dengan satu suara dan keraskan suara kita, berharap suara kita dikenali Nabi Muhammad, agar ketika kita memanggil Rasulullah di padang mahsyar Nabi Muhammad mendengarkan panggilan kita. Dan ketika kita membaca Ya Rabbi bil Mustafa, minta apapun kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan dunia wal akhirah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al. Ya Rabbi bil Mustafa
Ampuni dosa kami. Rami ya Rabbi bil Mustafa balligh firlana Karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam. Ya Allah, kami berharap semoga wajah yang indah itu sekarang memandang kepada kami dengan senyuman, ya Allah. Tidak ada yang kami harapkan kecuali itu. Jikalau Sayyidina Muhammad telah tersenyum kepada kami, maka kami akan selamat dunia wal akhirah. Maka ya Rabb, tidak ada yang kami inginkan dari perkumpulan ini kecuali senyuman dari wajah Rasulullah. Ketika kami disenyumi oleh guru kami, maka kami akan gembira dan senang. Maka jadikan wajah itu tersenyum kepada kami saat ini, ya Allah. Ya Rabb, kami meyakini Nabi Muhammad memandang dan melihat perkumpulan ini, maka jadikan beliau tersenyum. Jadikan dari apa yang kami berikan, meskipun tak pantas untuk diberikan kepada Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad tersenyum kepada kami, ya Allah. Kami sudah sering membuat Nabi Muhammad menangis karena dosa dan kekhilafan serta kemaksiatan yang kami lakukan. Maka kami berharap di hari ini jadikan Nabi Muhammad tersenyum melihat kami, ya Rabb. Jadikan Nabi Muhammad gembira melihat kami, ya Rabb. Dengan senyuman itu kami akan mendapatkan husnul khatimah. Dengan senyuman itu kami akan bangkit di padang mahsyar bersama Sayyidina Muhammad. Maka ya Rabb, kami berharap jadikan Nabi Muhammad sekarang tersenyum kepada kami, ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad gembira melihat kami, ya Rabb. Banyak umat Nabi Muhammad yang tertipu ketika hidupnya, hanya sibuk mencari senyuman manusia biasa dan tak ingin mendapatkan senyuman manusia termulia Sayyidina Muhammad. Mereka rela habiskan waktunya, mereka rela habiskan pikiran dan tenaga serta hartanya untuk mendapatkan senyuman dari orang yang tidak akan bisa memberikan syafaat untuknya, tapi melupakan untuk memberikan senyuman kepada Sayyidina Muhammad yang mengatakan di yaumil qiyamah, ana laha, ana laha. Ketika para nabi dan rasul tak mampu menolong sekian banyak umat manusia, ketika Nabi Muhammad melihat umatnya dalam keadaan susah, maka bergetarlah hatinya dengan rasa kasih sayang dan kepedulian. Kemudian Nabi mengatakan, ana laha, ana laha. Kemarilah umatku, aku yang akan menolong kalian, aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian. Fasajada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Nabi Muhammad menangis di hadapan Allah. Allah mengatakan, irfa rasak wa sulta washfa'tu syafa'. Nabi hadirin bersujud dan Allah mengatakan, angkat kepalamu hai Nabi Muhammad. Apapun yang kau inginkan, pastikan ku berikan. Kau ingin memberikan pertolongan kepada umatmu, ku izinkan. Nabi menangis dan berderai air mata, mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Hadirin hadirat, kelak di yaumil mahsyar kita akan melihat Nabi Muhammad menangis untuk kita. Kelak di yaumil mahsyar kita akan melihat Nabi Muhammad meminta untuk kita. Maka jangan biarkan Nabi Muhammad menangis, jangan biarkan Nabi Muhammad kecewa, jangan biarkan Nabi Muhammad bersedih karena dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hadirin, ketika itu Nabi Muhammad memikirkan kita dan meminta, ya Rabb, selamatkan umatku. Maka dengan kemuliaan Nabi Muhammad, kita yang menjadi umat yang paling akhir diutus, paling akhir dihidupkan, akan menjadi umat yang paling terdahulu dan terdepan masuk ke dalam surga Firdausul A'la. Maka kita berharap semoga Allah jadikan kita bersama Rasulullah. Kita berharap semoga kita diakui Rasulullah sebagai umat. Kita takut hadirin, kita khawatir ketika di yaumil mahsyar Nabi tidak mengakui kita sebagai umat. Kita takut itu terjadi kepada kita
hadirin, oleh karenanya senangkan hati Nabi Muhammad selagi masih hidup di dunia. Banggakan Nabi Muhammad ketika masih hidup di dunia. Demi Allah kita akan diakui Nabi Muhammad sebagai umatnya di yaumil mahsyar. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah fid dunya wal akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tub alaina taubatan nasuh, zakkina biha qalban wa jisman wa ruh, wa yanquluna min hadhihi al-ahwal ila ahsanil ahwal bijahi maula Bilal, wa yaj'alna min ummati habibina Muhammad, wa ja'alna min ummati habibina Muhammad, wa ja'alna min ummati habibina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon ampun dan maaf. Semoga perkumpulan kita di hari ini menyenangkan hati Rasulullah dan membuat Rasulullah bangga, gembira memandang kita fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.